Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan saya Rahmat Patansi di pembelajaran Bahasa Indonesia materi untuk kelas 10 Madrasah Aliyah. Guru hebat, negara kuat. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, saya menginginkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa. Amin. Terima kasih. Lanjut ya. Semoga kita selalu sehat dan selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga juga kita selalu terlindungi dan terhindar dari wabah virus corona yang sedang melanda negeri kita. Dan semoga juga virus tersebut, virus corona ini, bisa segera dengan menghilang dari negeri kita tercinta ini. Amin. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintah, dan jangan lupa di setiap aktivitas yang Anda lakukan, setelah Anda melakukan aktivitas tersebut, cucilah tangan Anda untuk menggunakan sabun, dan setiap Anda berpergian dari keluar rumah, Anda harus menggunakan masker. Lanjut ya. Pertemuan kita kali ini membahas tentang merevisi isi teks laporan hasil observasi, yang mana tentang teks ini masih lanjutan dari bagian A sebelumnya, karena ini masih dalam bagian bab 1 ya. Tonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi sebuah kesalahan pemahaman yang Anda pahami. Jika ada hal lain yang tidak dimengerti ataupun dipahami, silakan ditanyakan ke saya, baik secara pribadi maupun lewat WA bisa, untuk siswa saya, dan untuk yang bukan siswa saya, tulis nama Anda dan komentar dan pertanyaan Anda di kolom komentar, nama dan asal ya, nama dan asal Anda di kolom komentar. Jika luar dari siswa saya ya. Merevisi isi teks laporan hasil observasi. Setiap teks pasti memiliki struktur dan unsur pembangun. Jadi struktur ini artinya susunan ya. Susunan, unsur itu artinya inti yang membentuk atau yang membangun teks tersebut ya. Paham ya? Demikian pula dengan teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi disusun dengan struktur. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, klasifikasi. Yang ketiga, deskripsi. Yang pertama, saya ulangi ya. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi, pengelompokan ya, atau pengantar. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Nah, yang pertama ini maksudnya pernyataan umum atau klasifikasi artinya sebuah pengelompokan ataupun bagian umum, ataupun secara khususnya ketiga model ini berbentuk segitiga terbalik atau piramida terbalik. Umum, kepala, badan, ekor. Seperti itu ya. Kepala, badan, ekor. Jadi dari atas ke bawah. Paham ya? Pernyataan umum bersifat pembuka, seperti yang saya katakan tadi, pengantar ataupun pembuka ya. Hal yang akan disampaikan. Jadi sebelum kita, contoh ya, ini contoh, sebelum kita menulis pesan ataupun WA kepada guru, artinya kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu. Ataupun sebelum kita memulai sebuah percakapan dengan orang yang lebih tua, maka lewat ponsel ataupun secara langsung bertatap muka, ketika kita ingin bertemu, maka kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu. Paham ya? Itu adalah pembuka atau pengantar, agar tidak terjadi sebuah kesalahan. Artinya di sini hanya sebagai penghormatan saja ya. Jika itu dalam bentuk hubungan individu ya. Jika dalam bentuk teks, itu hanya sebagai pengantar saja sebelum kita masuk pada bagian intinya. Paham ya? Penjelasan secara singkat dan kita masuk pada bagian intinya. Seperti itu ya.
Bagian ini bersifat umum tentang objek yang akan dikaji. Jadi berisi tentang objek yang mengenai hal-hal umum yang objek yang akan kita kaji lewat laporan teks hasil observasi. Menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Seperti yang saya berikan contoh sebelum-sebelumnya. Penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagiannya terdapat pada deskripsi bagian. Jadi secara detail dia diuraikan ke tahap 2 yang berikut, yaitu deskripsi bagian. Saya ulangi ya, penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagiannya terdapat pada deskripsi bagian. Jadi secara detail dijelaskan pada deskripsi bagian. Berikut ya. Deskripsi manfaat menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Jadi keterkaitan. Bagian ketiga ini keterkaitan antara objek yang diteliti dan manfaat dalam kehidupan manusiawi. Dalam kehidupan manusia ya, paham ya? Lanjut. Dalam kenyataan, kita sering menjumpai laporan hasil observasi yang tidak lengkap struktur dan isinya. Pada pertemuan lalu saya sudah memberikan tugas kepada Anda tentang laporan hasil observasi. Nanti saya juga akan meminta tugas kepada Anda, tapi masih berkaitan dengan yang Anda tulis kemarin. Melengkapi isi teks laporan hasil observasi. Saya yakin Anda sudah paham dan memahami karena saya sudah memberikan tugas kepada Anda tentang teks laporan hasil observasi dan memberikan tugas kepada kalian untuk menyusun teks laporan hasil observasi. Sebuah teks laporan hasil observasi harus memiliki minimal terdiri atas pertanyaan umum. 3 hal tersebut ya, deskripsi bagian dan manfaat ya. Perhatikan ya, contoh berikut. Silakan jika terlalu cepat saya scroll, silakan Anda pause ya. Ditopeng adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Keberadaan Ditopeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Dan seterusnya ya, silakan kalian baca. Lanjut ya. Tanpa melihat kembali teks lengkapnya di atas, kamu pasti dapat menemukan bahwa teks laporan hasil observasi di atas tidak dilengkapi dengan ketiga hal ini ya. Dengan pengklasifikasi atau pengelompokan objek yang diobservasi dan deskripsi manfaat. Jadi 2 hal tersebut ya. Sekarang bandingkanlah dengan teks Ditopeng Museum Angkut di atas. Yang sebelumnya ya. Tapi di sini kita tidak akan membandingkan. Di sini kalian hanya belajar tentang apa yang saya jelaskan dan nantinya saya akan meminta kalian untuk mengerjakan tugas juga. Tapi tugas tersebut harus ada ketiga hal ini ya. Jika Anda sudah bisa mengerjakannya, pasti Anda tahu cara membandingkannya. Paham ya? Selanjutnya, untuk mengkaji pemahamanmu, bacalah teks laporan hasil observasi berjudul Mengenal Suku Baduy. Seperti ini ya. Silakan kalian baca. Apakah dalam teks laporan hasil observasi di atas terdapat A. Pernyataan umum tentang hal yang diobservasi, B. Deskripsi bagian objek yang dilaporkan, dan C. Manfaat objek yang dilaporkan. Kita kembali lagi ya dengan pertanyaan tadi.
Ya, poin pertama A itu ada, yaitu ini, menguraikan ya, atau mengelompokkan. Ini ada sebuah penjelasan atau pengantar atau bagian umumnya ini ya. Lanjut. Baduy dalam belum mengenal budaya luar ya. Ini mulai diuraikan ya, di bagian paragraf kedua ini mulai diuraikan. Jadi untuk bagian B-nya tadi, deskripsi bagian itu ada ya, mulai diuraikan dari bagian kedua ini. Suku ini memiliki kepercayaan yang dikenal Sunda Wiwitan, atau Sunda berasal dari suku Sunda Wiwitan asli. Ya, ini mulai lebih dikerucutkan lagi. Suku ini memiliki kepercayaan ya, hingga saat ini suku ya, masih sama ya, dari paragraf tadi sampai dengan di sini itu masih sama, masih termasuk pada bagian kedua. Oh tidak ya, ya dari sini, dari paragraf yang ini sampai dengan ini itu sudah masuk pada bagian ketiganya. Jadi pada singkatnya untuk pertanyaan tadi, apakah dalam teks laporan hasil observasi terdapat ketiga hal yang dimaksud? Ya, terdapat 3 hal yang dimaksud, karena masing-masing paragraf sudah menjabarkan dan sudah memiliki poin-poin dari ketiga tersebut. Apabila teks laporan hasil observasi tersebut tidak lengkap, lengkapilah isi teks laporan hasil observasi tersebut sehingga menjadi teks laporan hasil observasi yang lengkap. Apabila tidak lengkap ya, berarti kita kembali pada detopeng. Kita melengkapi detopeng. Jadi contohnya lebih kurangnya seperti itu yang saya jelaskan tadi ya. Jadi jika Anda ingin melengkapi, silakan Anda ambil contoh yang pada teks kedua tentang Baduy ya. Membenahi kesalahan isi laporan hasil observasi. Tolong diperhatikan ya. Jadi ini ya, ini tentang wayang. Bagian teks 1, wayang adalah seni pertunjukan yang telah diterapkan. Jadi ini ya, silakan kalian baca bagian teksnya sampai dengan bagian ini ya, sampai dengan sini. Silakan kalian baca. Setelah kalian baca, kita masuk pada analisis isi. Pernyataan umum bersifat definisi umum tentang objek yang diobservasi, yaitu wayang. Itu analisisnya ya, analisis isinya. Klasifikasi berdasarkan, jadi ini ya, bagian 1, bagian 2, dan bagian ketiga di bawahnya. Pernyataan umum berisi definisi umum tentang objek yang diobservasi, yaitu wayang. Dari sini sampai dengan ini, paham ya? Klasifikasi berdasarkan kriteria tertentu. Perhatikan urutan klasifikasinya, yaitu wayang kulit, wayang wong, dan wayang golek, yaitu bagian deskripsi bagiannya dia mulai menjabarkan. Paham ya? Urutan tersebut juga menjadi dasar sistematika penulis deskripsi tiap bagian. Sudah diberikan nomor ya, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi saya harap Anda memahami, dan jika tidak memahami atau kurang dimengerti, silakan ditanyakan ya. Kutipan 1. Paus adalah satu dari sekian banyak mamalia liar yang istimewa. Mamalia laut bertubuh besar, cerdas, dan hidup bebas di samudra, dan seterusnya ya.
Ini contoh pernyataan umum ya. Ini penjabaran ya. Contoh bagian kedua ya. Tapi masih sama. Sungai ini juga bagian umum penjabaran. Di antara dua kutipan teks tersebut, manakah bagian pernyataan umum yang mengklasifikasikan yang lengkap? Jadi kita kerjakan sama-sama ya. Paus adalah salah satu dari sekian banyak mamalia air yang istimewa. Mamalia laut bertubuh besar, cerdas dan hidup bebas di samudra. Cara bernapasnya juga istimewa. Kalau makhluk laut lain bernapas dengan insang, maka paus menggunakan paru-parunya. Berdasarkan ada atau tidak adanya giginya, paus terbagi menjadi dua kategori, yaitu paus bergigi dan balin atau paus yang tidak bergigi. Ini bagian kutipan 1 ya. Lanjut pada bagian 2. Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu atau sumber menuju hilir, muara ya. Sungai konsekuen adalah sungai yang arahnya aliran sesuai dengan kemiringan batuan. Sungai subsekuen adalah sungai yang arah alirannya tegak lurus dengan sungai konsekuen. Sungai obsekuen merupakan anak sungai. Nah, jadi kutipan bagian kedua ini itu lebih lengkap ya, karena dia menjabarkan lebih lengkap dari jenis-jenis dan bagian-bagian. Jadi dia menjelaskan satu persatu ya, ini lebih lengkap bagian umumnya. Artinya kutipan 1 dan kutipan 2 sama-sama lengkap, tapi yang lebih lengkapnya lagi itu adalah kutipan bagian kedua. Paham ya? Perhatikan contoh kalimat definisi berikut. Paus adalah satu dari sekian banyak mamalia liar yang istimewa. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah diterapkan sebagai warisan budaya Indonesia, asli budaya Indonesia. Silakan Anda baca. Sekarang belajar membuat kalimat definisi. Jelaskan bagaimana cara menguji ketepatan sebuah kalimat definisi. Selanjutnya pelajari bagian cara membuat pengklasifikasian yang baik. Pengklasifikasian sebuah objek yang baik harus menyebutkan dasar pengklasifikasian dan jumlah keanggotaannya pada kutipan 1 di atas. Pengklasifikasian ikan paus dapat dilihat dalam kalimat berikut. Berdasarkan ada atau tidak adanya giginya, paus terbagi menjadi dua kategori, yaitu paus bergigi dan paus tidak bergigi. Ini ya contohnya ya dalam tabel ini. Dalam kalimat di atas, pengklasifikasian paus disajikan dengan mencantumkan 3 hal. Silakan dibaca. Jadi objek yang dilaporkan yaitu paus, hewan paus, dasar pengelompokan, dan jumlah anggota objek dibandingkan kutipan 1 dan 2 kutipan berikut ini. Silakan kalian baca. Kelelawar disebut sebagai hewan yang menakutkan karena selalu dihubungkan dengan mitos vampir. Bagaimana fakta sebenarnya tentang kelelawar? Hewan ini analisislah apakah pernyataan umum dan pengklasifikasian pada kutipan teks tersebut sudah memenuhi syarat. Jelaskan alasanmu. Ini ya. Silakan kalian baca. Ditulis ya. Dicatat. Jika terlalu cepat saya scroll, silakan kalian
Silakan kalian pause ya. Ditulis semua ya ini ya, agar kalian lebih mengerti dan memahami. Nah, tugas kalian, saya meminta kalian untuk, karena pada pertemuan sebelumnya saya sudah minta kalian untuk melakukan teks laporan hasil observasi yang kalian ambil di internet. Jadi kalian mengelompokkan teks tersebut ke dalam 3 kategori: bagian klasifikasi, pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Jadi silakan kalian kelompokkan, garis bawahi saja, dan tulis di pinggir sebelah kiri, karena di situ masih kosong. Pinggir sebelah kiri kalian tulis deskripsi bagian ataupun umum ataupun deskripsi manfaat ya. Kalian garis bawahi dan berikan arah panah ya. Silakan kalian lakukan seperti apa saja, asalkan 3 hal tersebut jelas ya. Kalian tentukan dari mana sampai manakah pernyataan umumnya, dan setelah itu dari manakah sampai mana pernyataan umum, terus deskripsi bagian dan deskripsi penjelas atau manfaat ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. Jika ada hal yang kalian kurang mengerti dan pahami, silakan tanyakan ke saya. Insya Allah saya akan jawab dengan sebaik-baik mungkin. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.